Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Puspitasari dengan NPM 217555008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang provisi dan kontingensi yang berada dalam PSAK 57. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK, agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Pengecualian PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari A. Kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. B. Hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, contoh PSAK 34, 46, 30, 54, 28, dan 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang pertama ada definisi. Definisi dari kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Kedua ada provisi, adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Yang ketiga ada liabilitas, adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang kedua ada pengakuan provisi. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua ada kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak diakui. Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas. Setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Urutannya adalah past events, lalu present obligation, lalu legal obligation, dan constructive obligation. Kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak secara eksplisit atau implisit. 2. Peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif yang pertama ada berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang independent of future action. Terdapat dalam PSAK 57 par 19. Contoh, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Yang kedua, biaya kegiatan Puma operasi, instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Contoh, ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat untuk menanggulinya. Akan tetapi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi, atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, misalnya garansi atau jaminan produk atau kontrak-kontrak serupa, kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Ini merupakan yang terdapat dalam PSAK 57 par 21 dan 24.
Lalu ada kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi yang terdapat dalam PSAK 57/27. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kontingen aset. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi PSAK 57/31. No recognition disclosed. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaan menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Selanjutnya ada pengukuran. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Par 36. Yang kedua ada risiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan yang terdapat dalam Par 42. Yang ketiga ada nilai kini. Jika dampak nilai waktu yang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang terdapat pada Par 45. Yang keempat ada peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. PSAK 57/48. Yang kelima ada rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Terdapat dalam Par 51. Selanjutnya ada penggantian. Jika sebagai atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Lalu ada perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Terdapat dalam Part 59. Dan jika kewajiban diestimasi diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Terdapat Part 60. Unwinding of discount. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Terdapat dalam Part 61. Lalu ada kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Par 66. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontrak yang melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Lalu ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha suatu entitas atau cara mengelola usaha tersebut. Penjualan atau penghentian suatu lini usaha, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain, perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen dan reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Pada Part 72, provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut. 1. Benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi, dan 2. Tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas.
Pengungkapannya untuk setiap jenis provisi utilitas harus mengungkapkan nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kedua ada provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. Yang ketiga jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Yang keempat ada jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Dan yang terakhir peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Entitas juga harus mengungkapkan pula uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Kedua ada indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perakiraan peristiwa masa depan. Yang terakhir, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Selanjutnya ada transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSHK ini pada tanggal efektifnya atau lebih dini dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSHK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, penerapan lebih dini dianjurkan.